Shalom buat kita semua. Shalom. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada hari ini atas berkat rahmat serta kasih karunia-Nya kita masih diberikan untuk dapat melakukan PA atau ibadah online kita Remaja Apostol Bulung HKBP Sidorame by via Zoom atau online. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya mau bertanya kepada teman-teman untuk doa syafaat. Apakah ada dari teman-teman yang memiliki pergumulan untuk dibawakan di dalam doa nanti? Ujian akhir semester, Amang. Iya. Oke, UAS ya. Ada lagi teman-teman? Itu virus corona terus masih kita harus doakan, salah satu pokok doa kita ya. Oke. UAS, virus corona. Ada lagi? Perjalanan gereja kita yang akan membuka ibadah secara bergiliran dari sektor ke sektor, mungkin dimulai bulan 7. Virus corona dan akan memulai ibadah. Cukup teman-teman? Ada satu lagi, Nael. Iya, Mang. Pelantikan fungsionaris yang baru tanggal 5 Juli. Semoga semua pengurus yang baru dari gereja kita, saksi-saksinya semuanya bisa melayani dengan baik. Iya, tanggal 5 Juli. Iya. Oke, berarti untuk doa syafaat kita hari ini ada tentang ujian akhir semester, terus tentang wabah atau pandemi virus corona, tentang perjalanan gereja kita yang akan membuka ibadah, terus tentang pelantikan fungsionaris di gereja kita yang akan berjalan 5 Juni untuk dapat berjalan dengan lancar dan semangat melayani. Untuk memulai ibadah PA online kita ini, marilah kita satukan hati pikiran kita doa saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baiklah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1-2. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan bersama 2, 3. Ya. Aku milik Yesus Tuhanku, dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Nail, dimulai dengan doa, Nail. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur segala hormat kami ucapkan kehadiran-Mu Bapa, atas berkat rahmat serta kasih karunia-Mu yang masih Tuhan berikan di tengah-tengah kami, anak-anak Tuhan, pribadi lepas pribadi hingga pada saat detik ini. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kami masih dapat ikut Tuhan dalam ibadah online kami hari ini, ibadah Remaja Apostol Bulung HKBP Sidorame.
Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar menjadi ibadah yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan begitu juga dengan Amang yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu yang dapat disampaikan dapat menjadi pelita di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ini dapat berjalan dengan hikmat dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan apapun nanti Tuhan yang akan kami bahas selepas ibadah ini dapat juga menyenangkan hati Tuhan. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Di atas segalanya ya Bapa, ampuni dosa pelanggaran kami, baik kami ataupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat rahmat serta kasih karunia yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur dan berseru kepadamu. Haleluya. Amin. Iya, serah ke calon pendeta. Selamat malam untuk kita semua. Ya, jadi pada bacaan kita diambil dari Matius 15 ayat 17 sampai 20. Matius 15 ayat 17 sampai 20. Jadi kita baca bersama-sama, tapi teman-teman sekalian mengikuti dari rumah. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Ya, mungkin agak terlalu canggung karena baru pertama kali, tapi mungkin diusahakan baik. Teman-teman sekalian, bacaan pada hari ini menurut saya merupakan bacaan yang istimewa. Kenapa dibilang istimewa? Karena bacaan ini sesuatu yang akan menggugah hati dan pikiran kita, karena dia akan berpusat pada satu kata, yaitu hati. Tapi tentu dalam pikiran kita, kenapa harus berpusat pada kata hati? Ada apa dengan hati? Tapi sebelum kita menelusuri, kita bersharing lebih dalam lagi, kita harus sepakat dulu apa arti kata hati dan apa tujuan hati tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu hati ada banyak definisi. Pertama, hati itu dikatakan sebagai organ tubuh manusia dan organ tubuh beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Ada seperti jantung pisang atau hati pisang, atau disebut juga hati. Ada hati manusia, ada jantung manusia, demikian banyaknya. Yang pertama. Yang kedua, ada juga definisi hati yang dikaitkan dengan tabiat manusia. Seperti Wawan adalah seorang yang baik hati. Demikian. Jadi kata hati itu dilekatkan dengan tabiat atau perilaku yang dilakukan setiap hari. Dan yang ketiga, definisi ketiga, arti kata hati disandingkan dengan sebuah ruangan dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengelola perasaan, pikiran, motivasi, cinta, hasrat, dan semuanya. Itu kata hati. Jadi kita harus sepakat dulu di sini, apa arti kata hati? Apakah hati sebuah organ atau sebuah tabiat yang dikaitkan dengan tabiat, atau hati itu pusat dari perasaan manusia? Tapi kalau saya sendiri lebih kepada pusat dari perasaan manusia. Mungkin kita sepakat pada arti kata hati sebagai pusat dari perasaan manusia. Baru kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya. Ketika ayat ini menarik juga karena tidak disangka-sangka sebuah peraturan dalam agama Yahudi akan disandingkan dengan kata hati oleh Yesus Kristus. Kalau kita baca secara literal atau secara langsung, Tuhan Yesus pada ayat 19 mengatakan bahwa manusia ditakdirkan jahat karena hati manusia adalah jahat. Itulah kesimpulan dari ayat 19. Sangat sangat kontradiktif, sangat paradoks, sangat berlawanan. Kalau kata kitab Kejadian, hati itu
kata kitab Kejadian, manusia itu diciptakan baik adanya oleh Allah. Tetapi pada saat ini kita lihat Tuhan Yesus dengan agak kasar gitu, seperti agak kasar bilang bahwa manusia itu hatinya jahat karena bersumber dari kejahatan. Tetapi apakah secara literal kita bisa bilang bahwa wah, memang manusia itu ditakdirkan jahat? Saya pikir tepat kalau kita bilang Tuhan Yesus mengatakan yang demikian. Mengapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa ayat ini, bahwa pasal ini adalah berhubungan dengan hukum agama Yahudi, atau saya katakan ada lebih detailnya hukum halaki, tradisi halaki. Arti kata halaki itu tuwok, itu beberapa dari hukum agama Yahudi yang sekitar 600-an, yang dari hukum Taurat diruntuhkan, disusun, dibagikan menjadi 600 bagian. Dan inilah yang sebenarnya meresahkan hati Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi tidak berubah dari dahulu kala, bahkan dari pembuangan. Mereka berpikir bahwa kejahatan, bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu akan diampuni oleh Allah melalui penebusan oleh Allah, melalui pengorbanan darah anak domba, dengan demikian. Dan mereka tidak ada proses kesadaran bahwa dosa-dosa tersebut akan mereka tanggung konsekuensinya, sehingga timbullah hukum yang diturunkan oleh Allah. Akan tetapi pikiran tersebut pun tidak berubah, masih juga pikiran jahat. Dan pikiran jahat ini menurun dalam arti kata bahwa mereka mengartikan hukum agama Yahudi ini sebagai hukum yang literal harus dilaksanakan dan enggak boleh dilanggar. Bagi siapapun yang melanggarnya akan disebut najis dalam status sosial Yahudi. Dan kalau kita baca pada tadi Matius 15, Tuhan Yesus sempat mengatakan bahwa benar apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa kalian tidak berubah, kalian hanya memuja Allah dalam perkataan tetapi tidak dalam tindakan. Itulah demikian, bahwa memang orang Israel ini tidak pernah berubah pemikirannya tentang Allah, pemikirannya tentang manusia. Apa arti manusia itu dan apa sebenarnya yang Allah inginkan dari manusia itu. Sehingga hukum dari sudut mata Israel itu adalah sesuatu yang mutlak dan itulah yang Allah inginkan. Padahal kalau kita baca dari ayat tersebut, dari ayat ini Matius 15 ayat 17 sampai 20, bukan hukum itu yang diartikan secara literal, tetapi Allah melalui Tuhan Yesus berusaha mengajak bahwa transformasi, bahwa perubahan hidup itu berasal dari hati manusia. Contohnya, jika seseorang ingin bertobat, apakah dia bertobat hanya melalui mulutnya atau perbuatannya? Pasti harus melalui perbuatan. Pasti ada janji, ada komitmen untuk berubah dari kelakuan yang lama. Dan disitulah dasarnya adalah hati, sumbernya adalah hati. Tidak mungkin tidak yang lain, pasti hati. Seperti yang dikatakan di ayat 19, pusat kejahatan itu adalah hati. Sebab hati itu adalah sumber motivasi manusia secara keseluruhan. Kita merasakan jatuh cinta, kita merasakan senang, sedih, susah, apapun itu perasaan kita dan pikiran kita, itu bersumber dari hati. Dan inilah yang mau ditekankan Tuhan Yesus, bahwa transformasi hidup manusia itu, apa yang kita lakukan itu kalau kita sadar itu baik, itu berasal dari hati. Kemauan dari dalam diri. Bukan dari paksaan peraturan, sehingga timbul kata najis dalam sosial Yahudi, dan sebagainya macamnya. Itulah yang mau ditentang Tuhan Yesus. Dan bukan masalah Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa peraturan agama Yahudi itu tidak benar. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus mau mengarahkan bahwa cobalah untuk memahami peraturan itu dari sudut pandang hati. Kita berubah dari hati kita, menaati peraturan tersebut, dan konsekuensinya kita terima. Bukan kita menjadi sebagai hakim bagi orang lain yang
najis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, para para pemuka Yahudi. Dari ayat 1 tadi mengatakan bahwa para murid Tuhan Yesus dinyatakan najis karena tidak melakukan cuci tangan sebelum makan yang berasal dari tradisi halaki, hukum halaki. Jadi memang ayat ini berdampak dalam kehidupan kita. Ayat ini juga mempertanyakan apakah kita memang memuja Tuhan Yesus dari hati kita. Apakah kita memang menaati firman Tuhan dari hati kita? Atau kita berperilaku seperti orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi pada zaman Tuhan Yesus yang hanya berpaku pada peraturan agama Yahudi tanpa menggunakan hatinya. Itu juga dipertanyakan dalam kehidupan kita. Makanya kalau dibilang di ayat 19 tadi bahwa pusat dari kejahatan manusia adalah hati, disitulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Bahwa hati orang Yahudi pada saat itu adalah sangat buruk. Bagaimana ada kasta-kasta sosial, bagaimana orang-orang yang melanggar hukum dianggap sebagai sesuatu yang najis. Seperti kalau dalam agama Hindu ada kasta-kasta, ada kasta terendah yaitu Dalit, itu tidak dianggap. Seperti itulah dianggap orang yang melanggar hukum dalam agama Yahudi. Dan Tuhan Yesus memperingatkan bahwa segala sesuatu transformasi itu berasal dari hati manusia. Kalau kita memang mau seperti para murid Tuhan Yesus sadar untuk mencuci tangan sebelum makan, kita akan sadar sendiri tanpa ada peraturan tersebut. Karena hati kita yang berbicara, karena hati kita yang menetapkan bahwa kita sadar, saya mau melakukan transformasi dalam hidup kita, dalam hidup. Dan itu yang mau diajarkan kepada kita. Apakah kita memang memuja Tuhan Yesus berasal dari hati, atau memang keterpaksaan, atau memang karena kita dilahirkan dari keluarga Kristen, atau kita memang hidup sebagai orang-orang yang tidak jelas lah, tidak mematuhi, tetapi juga tidak melanggar. Apakah kita seperti itu, atau kita memang mau melakukannya semuanya dari hati? Saya teringat dengan satu frasa dari sebuah lagu, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Ya memang, hati itu adalah lentera, karena segala keinginan kita, segala hasrat kita, segala tindakan kita, tabiat kita, pikiran kita, tindakan kita akan didasarkan pada hati. Seorang pencuri tidak akan mungkin mencuri kalau hatinya tidak ingin mencuri. Pasti hatinya ingin mencuri. Seorang penjahat tidak akan mungkin ingin berubah kalau hatinya tidak ingin berubah. Pasti hatinya ingin berubah. Pasti hatinya sadar bahwa apa yang dilakukannya salah. Di situlah yang mau ditekankan kepada semua murid Tuhan Yesus. Termasuk kita juga pada saat ini. Jadi jangan sekonyong-konyong kita menganggap bahwa semuanya ini atau semua perubahan dalam hidup kita ini tidak berasal dari hati. Atau sekonyong-konyong kita melihat bahwa peraturan itu adalah sesuatu yang harus kita patuhi sangat kuat tanpa kita memandang hati. Dan jangan kita berpikir bahwa saya mau berubah tanpa dari hati. Kita harus mempertanyakan diri kita, apakah kita melakukan semuanya dari hati atau tidak sama sekali. Mungkin saya mau bertanya kepada kita semua dulu. Saya membuka sesi tanya jawab. Yang pertama yang saya rasakan dalam pergumulan saat ini tentang corona, apakah memang kita benar-benar merindukan Allah dalam hati kita dalam pandemi ini, atau memang karena kita merasakan kesakitan, kepedihan, dan kita tersiksa, makanya kita merindukan Allah? Ini juga patut kita pertanyakan. Mungkin itu dulu yang mau saya pertanyakan. Kalau bisa dibantu oleh moderator. Iya, buat teman-teman atau Amang Inang, ada yang mau bertanya atau menanggapi pertanyaan dari abang kita tadi, boleh dipersilakan. Dengar aja. Mungkin sekali lagi saya ulangi, apakah kita pada masa pandemi ini
memang Yang belum ngomong orang itu. Jam berapa mau? memang merindukan Allah, Kan udah jam 8 lewat 5. atau kita memang merindukan Allah dalam hati kita, atau karena kesakitan, karena kita menderita baru kita merindukan Allah dalam hati kita. Ya kawan-kawan, Amang, Inang, mungkin ada yang mau menanggapi. Atau mungkin ada yang mau berbagi tentang hati. Dengaran suaranya. Orangnya 2 aja. Ayo kawan-kawan. Iya, cuma bertiga. Itu live meninggal. Oh iya, itu kebotnya. Iya. Siapa? Host, siapa hostnya? Siapa yang apa, Bi? Yang buka Zoom-nya? Mengajar. Mengajar dari gereja. Host tidak ada yang mau menanggapi. Ada bang. Saya Atau Amang. mungkin Gini kan Amang. Iya. Kalau kesakitan itu pasti ada satu. Kesakitan ada satu. Yang kedua, di dalam hati kita pasti ada ketumbuhan dalam iman kita. Yang kedua, yang ketiga, kita pun harus berbagi yang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang enggak dapat. Itu aja. Sekian, terima kasih dari RBKP ya bang. Amang. Itu aja bang. Amang. Salim. Ya, pertanyaan apa tadi calon pendeta kita bahwa ada 2 pertanyaan tadi yang harus dijawab. Apa tadi penyembahan kepada Tuhan ya? Dari hati kah atau dalam tradisi saja? Gitu. Iya. Jadi karena mungkin dalam kehidupan biasa kita ke gereja, kita beribadah, dan mungkin kalau kita tanyakan apa dampaknya gereja terhadap mereka pun pasti mereka berkata bahwa Tuhan bisa sehat-sehat, keluarga sehat-sehat. Tapi pada masa pandemi ini, ketika semua orang termasuk kita gereja menderita, dan saya mendengar bahwa banyak orang merindukan gereja, merindukan Tuhan. Saya juga bertanya-tanya dalam diri saya, dalam hati saya, termasuk diri saya juga, apakah memang saya benar-benar merindukan Tuhan, atau saya merindukan Tuhan hanya dalam kondisi kritis saja. Tapi ketika dalam kondisi kesenangan, senang hati, saya melupakan Tuhan. Saya menganggap gereja sebagai hanya formalitas biasa pada hari Minggu yang harus saya lakukan karena saya seorang Kristen. Dan saya tidak menikmati persekutuan tersebut, sehingga ya sudahlah, begitu saja gereja. Jadi begitu. Jadi saya mau tanyakan, apakah memang kita memuja Tuhan itu dari hati kita, atau karena memang kita sedang sakit, kita sedang menderita, sehingga kita memanggil nama Tuhan. Demikian. Ya, mungkin saya bisa menambahkan sasaran daripada pertanyaan calon pendeta ya. Artinya kehidupan beragama kita diperhadapkan kepada personal atau pribadi kita yang memiliki keinginan dekat dengan Tuhan. Karena memang berawal dari latar belakang konteks tema kita bahwa hati adalah pusat kekudusan. Itu tadi ya, itu ya. Iya. Hati adalah pusat hidup kudus. Nah, ya. Artinya pertanyaan itu mau mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu jangan hanya dalam meniru gitu ya.
karena opung kita sudah Kristen, kita juga Kristen. Ya, saat kita sedang sakit baru kita ingat Tuhan. Itu yang mau diarahkan oleh pertanyaan itu. Artinya harus ada pertemuan pribadi, pengenalan secara dekat dengan juru selamat, dengan Tuhan yang kita imani. Itu yang mau diarahkan pertanyaan itu. Artinya kita tidak meniru-niru. Apalagi dalam masa pandemi ini banyak orang merindukan ke gereja, merindukan persekutuan. Ya, dalam hati bertanya, benarkah itu dari hati mereka? Nah, itu sasarannya. Nah, jadi persoalan sekarang kembali kepada person masing-masing ya. Bagaimana kita untuk menjawab pertanyaan ini? Apakah selama ini kita tradisikah dalam ibadah-ibadah atau pengenalan kita, atau perjumpaan kita secara jelas ya, kerinduan hati kita dengan Tuhan, atau kerinduan hati kita supaya dijamah oleh Tuhan, kerinduan hati kita supaya semakin mengenal Dia secara pribadi ya. Ada banyak orang, aku kenal Tuhan Yesus, nah ya, tapi dia mengenalnya hanya secara khotbah ya, secara ilmu, dia belajar agama, dia mendengar khotbah, dia membaca firman, tetapi dalam hatinya enggak mengenal. Nah, begitu. Itu sama seperti yang dikatakan oleh orang Farisi tadi, di mana Yesus katakan, mereka ini memuji aku dengan mulutnya, memuji Tuhan dengan mulutnya, tetapi bukan dengan hatinya. Itu. Nah, jadi banyak orang bisa mengenal Yesus itu atau juru selamat itu hanya secara retorika, atau secara khotbah, atau secara library, atau perpustakaan, atau buku-buku ya, atau mungkin hanya ya katakanlah dari PA-PA, tetapi nggak ada benihnya tumbuh di dalam hatinya, itu nggak ada, hatinya berubah gitu. Ada banyak orang banyak mengenal khotbah, mendengar firman, tapi hatinya tidak berubah. Itu yang mau diarahkan dari pertanyaan. Menurut saya ya, saya nggak tahu ya, dalam Pendeta Yosef ya, apakah ke sana arahnya, saya nggak tahu. Ya, paling tidak saya menambahkan ke sana. Oke, mungkin ditambahkan lagi oleh Yosef. Silakan. Ya, jadi saya menambahkan lagi, sejalan dengan pemikiran Amang Pendeta Lubis, bahwa saya mempertanyakan diri kita, person kita masing-masing. Apakah kita memang secara pribadi rindu dengan Allah dari hati kita, atau kita hanya formalitas kita karena kita sebagai orang Kristen, karena kita takut dilihat orang tidak ke gereja, malu dalam konteks sosial, atau karena takut dimarahi oleh orang tua. Dengan demikian kita ke gereja, kita berdoa, kita bersekutu, atau kita memang rindu dengan Allah, rindu dengan pengasihan Allah. Apalagi dalam konteks saat ini banyak orang yang berseru merindukan gereja, merindukan persekutuan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat orang tidak banyak juga ke gereja, orang tidak banyak juga peduli dengan sesamanya. Nah, begitu. Jadi itu yang mau saya bagikan kepada kita semua tentang hati sebagai pusat hidup yang kudus. Oke, ya. Kalau boleh mungkin itu jawaban personality aja ya. Iya, jadi sekedar sharing. Iya, oke. Mungkin kita kepada tema aja barangkali. Hati adalah pusat hidup kudus ya. Pusat hidup kudus. Iya, hidup kudus. Ya, barangkali seperti yang sudah diterangkan tadi, kita harus sepakat hati yang bagaimana, hati secara organkah yang sudah ada dalam tubuh kita, atau hati yang dalam konteks perasaan. Tadi narasumber kita mengatakan yang mau kita angkat di sini adalah hati dalam konteks perasaan. Karena sudah diterangkan tadi, hati itu adalah pusat dari semua perasaan hidup kita. Kita jatuh hati, jatuh cinta, menangis, sakit, pedih, luka, dan lain sebagainya itu adalah dari hati. Bahkan niat-niat jahat juga, di mana ada orang yang mau mencuri, bercabul, dan lain-lain sebagainya dalam dunia kegelapan, itu juga berasal dari hati. Nah, tapi orang yang hatinya kudus, orang hatinya bersih, orang yang hatinya
tidak dalam kegelapan, maka dia tidak akan pernah hidup untuk berniat jahat, gitu ya. Nah, jadi jelas kalau tadi diarahkan hati yang dalam konteks perasaan itu adalah yang mau kita bahas. Nah, bagaimana supaya hati kita ini menjadi pusat hidup kudus kita? Itulah yang harus kita kita introspeksi ya diri kita masing-masing. Yang dikatakan oleh calon pendeta tadi, ya kita juga harus bertanya-tanya kepada kita, ya bagaimana saya selama ini? Karena sebagai seorang pemuda, remaja, atau mungkin jemaat yang sudah dikatakan dewasa karena kita sudah CD, yaitu berawal dari bagaimana kita bergerak itu adalah hati kita. Wajah yang cemberut juga itu akan dilihat bagaimana hatinya. Jadi bahagia dari wajahnya juga kelihatan dari hatinya. Nah itu. Jadi hati yang dalam konteks perasaan itu perlu kita bicarakan sesuai dengan tema malam ini. Ya, diteruskan oleh Nathanael sebagai hostnya. Ya, terima kasih Amang. Mungkin ada teman-teman lain atau dari Amang, Inang yang ingin menambahkan. Amang Sinaga mungkin. Boleh. Shalom semuanya, Amang Pendeta Lubis, calon pendeta SF, bos kita, Endang Nathanael, Ya. teman-teman semua, adik-adik kami, anak-anak kami remaja anak sebelum, bersama juga ada beberapa teman dari Parhalalu yang tergabung di Koinonia, Dewan Koinonia. Nanti habis acara ini masih ada satu acara kita lagi yang berikut untuk membicarakan priorisasi. Tapi kita ke konteksnya ini dulu ya. Kudus di hadapan Tuhan, punya hati yang kudus. Ada satu doa yang sangat indah didengar ya, simple, praktis dari hamba-hamba Tuhan, pendeta kita ketika memulai khotbah. Itu tertulis di Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi memang tadi sudah dijelaskan Amang calon pendeta Yosef, kemudian Amang pendeta Lubis juga. Ternyata ketika kita punya hati, kita punya pikiran, konteks mendengarkan khotbah, melaksanakan firman Tuhan, kita harus meminta damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Ternyata damai sejahtera Allah dan di dalam Kristus Yesus itu akan memantapkan kita untuk menerima firman Tuhan. Amang ambil satu catatan teks. Tadi Amang Pendeta Lubis sudah jelaskan, ada banyak informasi yang bisa kita dengar, ada banyak suasana kehidupan yang bisa kita lihat, dan semuanya itu dari lewat mata, lewat telinga pendengaran akan diolah di hati, akan diolah di pikiran. Jadi buat adik-adik kami, anak-anak kami remaja atau sebelum, ketika kita melihat teman kita dengan pandangan yang iri, dengan pandangan yang kurang menyenangkan, sebenarnya kita sudah menyimpan sesuatu yang tidak baik. Ketika kita melihat, terutama nih, anak-anak sebelum yang pemuda ya, remaja-pemuda, kita melihat, kamu melihat pasangannya, teman yang wanitanya, dengan pikiran yang negatif, ternyata itu sudah tindakan yang kurang baik, yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan itu najis, itu adalah termasuk zina ketika kita memikirkan sesuatu hal yang tidak baik. Amang pikir kalian bisa mengolahnya di hati ya. Dan juga ketika kita melihat seseorang dengan buruk sangka,
ketika kita melihat seseorang dengan negatif, itu sudah membuat hati tidak kudus, tidak suci di hadapan Tuhan. Sudah menimbulkan yang negatif. Makanya sering kita dengar be positif, itu artinya kita harus melihat kebaikan yang lain, kebaikan teman-teman kita di kuliah, di sekolah, di pekerjaan, kebaikan teman-teman kita di keluarga juga, di lingkungan gitu ya, dengan harapan hati yang baik, pikiran yang baik, tentunya akan outputnya, keluarannya juga akan menjadi lebih baik gitu, dan berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin itu Amang Pendeta sama Amang Yosef yang bisa menambahkan. Silakan Nail. Ya, terima kasih Omang. Ada lagi kira-kira dari teman-teman atau dari Amang Ina sekalian yang ingin menanggapi ataupun mau sharing atau bahkan mau bertanya? Dipersilakan. Atau Inang Boru Lumban Gaul atau Amang Simbolon, bolehlah. Amang Inang. Ya, tekanan Amang, oleh Amang di dunia, di persekutuan. Ya, mungkin aku akan tambahkan, ya, sesuai dengan tema kita, ini kan latar belakangnya protes orang-orang Farisi terhadap murid-murid Yesus yang makan tidak cuci tangan. Sesuai dengan tradisi orang-orang Yahudi tadi ya, yang sudah disampaikan oleh calon pendeta. Artinya Yesus mau mengajak pendengar termasuk kita saat ini bahwa hal-hal lahiriah tidak akan dapat menguduskan gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan jasmani itu adalah tidak bisa membawa kepada kekudusan. Yesus mau mengungkapkan satu rahasia ajarannya bahwa kekudusan hati itu adalah bukan tergantung kepada tradisi agama, ya, bukan tergantung daripada bagaimana seseorang berdoa, bagaimana seorang hidup keberagamaannya, begitu. Bukan itu yang utama, tetapi hatinya yang betul-betul memiliki dasar, sudah percaya, sudah meyakini, sudah mengenal tentang Allah, ya, secara pribadi, begitu. Jadi tidak ikut-ikutan. Nah, itu yang mau diarahkan Yesus tentang merubah pola berpikir, ya. Katakanlah mungkin masih ada agama-agama yang menganut dengan lahiriah bisa dikuduskan. Katakanlah dengan berpuasa, gitu ya. Kemudian dengan bersedekah. Dulu ajaran Roma Katolik juga sebelum terjadi reformasi gereja itu sudah dilakukan. Bisa saja dosa, kejahatan, kegelapan masa lalu bisa disucikan, ya, dikuduskan ketika Paus pada saat itu menyampaikan, membeli surat Tetzel namanya, ya. Salah satu daripada kritikan daripada para reformator pada saat itu termasuk Martin Luther, ya. Jadi dikembalikan sehingga adalah ajaran Martin Luther dengan tiga yang sangat terkenal itu, ya, tiga sola fide, oleh karena iman kita diselamatkan, ya. Kemudian sola gratia, oleh karena anugerah Allah kita bisa dikuduskan atau diselamatkan. Oleh karena firman Allah, sola scriptura, ya, maka kita bisa mengenal dan diselamatkan oleh Tuhan. Ketiga ini menjadi tema sentral dari pengajaran tentang Protestantisme, ya, bagaimana kita hidup dikuduskan. Hati kita itu
Jadi sumber segala sesuatu adalah pusatnya adalah hati manusia. Ya, kalau dia ingin baik, itu terlihat dari hatinya baik, gitu. Dan tidak pura-pura baik ya, atau purba ya. Tetapi memang benar-benar dia baik, gitu, karena mengenal Allah. Nah, jadi pola berpikir seperti inilah yang mau diajarkan oleh Yesus kepada para pendengarnya pada saat itu. Sehingga dalam ayat terakhir tadi dikatakan dalam ayat 20 ya, ini menjadi sesuatu yang harus kita ingat. Dikatakan dalam ayat 20, itulah yang menajiskan orang. Mungkin dari ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Gitu ya. Jadi bukan hara lahiriah yang menajiskan. Banyak orang di sana ya, mungkin di kampung pas saat di ladang gak ada air yang untuk cuci tangan, hanya dilap aja ke bajunya, dia makan langsung gitu. Apakah itu najis gitu ya? Persoalan najis itu yang dikritik oleh orang tradisi Yahudi. Nah, Yesus mau merubah pola pikir itu. Jangan karena adat, jangan karena pola tradisi kita, sehingga merasa bahwa kekudusan itu jauh dari kita gitu ya. Nah, karena memang kekudusan itu tidak dari lahiriah, tapi dari hati yang sudah dikuduskan oleh Allah. Nah, berbicara tentang hati inilah, makanya kalau Amang Sintua Sinaga tadi mengatakan itu formula salam ya, salam dari seorang priest atau imam untuk berdoa menyampaikan salam kepada jemaat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan menguasai hati dan pikiran saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus gitu ya. Hati itu artinya supaya setiap ibadah itu jemaat yang hadir itu adalah memiliki hati yang sudah dikuduskan Tuhan, mendengarkan khotbah, mendengarkan ibadah atau mengikuti ibadah itu ya. Jadi itu mungkin menambahkan daripada keterangan yang disampaikan oleh calon pendeta tadi. Terima kasih. Mungkin selanjutnya oleh Nathan. Ya, terima kasih Amang. Mungkin boleh dilanjut, Abang. Oke, terima kasih mungkin Tuan Amang Lubis dan Amang Sintua Sinaga menambahkan. Ya, apa yang dibilang oleh Amang Lubis dan Amang Sinaga benar adanya bahwa masalah hati ini masalah yang sangat erat dalam kehidupan manusia dan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi mungkin aku menambahkan tadi, aku ada sedikit sesuatu yang agak lupa, bahwa ayat ini juga bukan hanya berbicara tentang sebuah kebiasaan atau sebuah perubahan tingkah laku saja, tapi Yesus Kristus kerap beberapa kali menyinggung soal hubungan antara manusia dengan Allah yang terjadi dalam bangsa Yahudi, di mana bangsa Yahudi menganggap bahwa selama ini pembuangan adalah sebuah pelanggaran mereka terhadap peraturan, sehingga peraturan ini menjadi totok mereka. Jadi mereka tidak bisa lari dari peraturan. Tetapi Allah melalui hamba-hambanya selalu mengingatkan bahwa perubahan hidup yang dari hatilah yang ingin disampaikan oleh Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yeskiel 11 ayat 9, Tuhan mengatakan, aku akan memberikan hati yang baru. Dalam artian bahwa Tuhan memang menginginkan perubahan atau transformasi dari hati manusia yang jahat tadi. Sehingga hubungan antara manusia dengan Allah tersebut bisa semakin dekat, bisa semakin erat, sehingga kesengsaraan ataupun kepedihan satu sama lain tidak dirasakan. Dan hubungan antara manusia dengan Allah ini tidak bisa dijembatani kalau hubungan manusia dengan sesama manusia saja rusak. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Yahudi, di mana orang-orang yang melanggar hukum Yahudi dinajiskan
dipinggirkan dalam keadaan dalam realitas sosial. Apalagi kalau ada pelanggaran-pelanggaran ringan berat, itu mereka bisa dirajam, dibunuh, dan segala macam. Itulah yang terjadi dalam realitas Yahudi pada saat Tuhan Yesus. Dan berbicara soal hati juga menarik kita bahas. Yang seperti yang dikatakan oleh Amang Pendeta Lubis, hati seperti apa yang selama ini kita tunjukkan kepada Tuhan? Apakah hati yang jahat atau memang hati yang murni baik untuk Tuhan? Mungkin itu dari saya, mungkin dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Tua Abang kita. Kira-kira ada lagi kan dari Amanginang sekalian yang ingin menanggapi akan tema kita hari ini mengenai tentang hati, atau mungkin dari teman-teman yang ikut bergabung dari PA Online saat ini, kami persilakan. Ayo silakan, banyak loh yang mau ditanyakan di sini. Apalagi hidup bergereja kita sebagai seorang remaja pemuda, tentunya ada banyak karya ya. Nah, katakanlah begini, kenapa sih terjadi gontok-gontokan di gereja, gitu ya? Kenapa terjadi banyak persoalan di gereja? Nah, itu kembali kepada tema kita ini juga bisa menjadi salah satu daripada pengalaman kita gitu. Coba siapa yang bisa menerangkan si Galaxy A20 ini? Ya, siapa namanya? Si Pani Utapea, kau dulu. Nah, sejak kapan kau pakai kacamata? Silakan dulu, Buru. Ya. Silakan Pani. Suaranya coba dia Pak, mic-nya. Coba di-mute-nya suara. Ya. Itu Mamang. Ya, silakan. Salam. Coba. Nah, saya di sini mau bertanya. Ya. Dalam kita secara, kan kita ini secara online. Ya. Jadi bagaimana kita agar kita saling satu sama lain memuji Tuhan dengan bersama-sama, atau bagaimana cara kita agar dapat fokus terhadap apa yang telah kita bahas gitu. Ya. Silakan Yosef. Ya. Mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya, tapi aku kayak dapat agak fokus terhadap apa yang kita lakukan. Atau mungkin aku salah gimana? Mungkin begini, kita kan ibadah online ini ya. Iya. Nah, bagaimana kita supaya fokus apa yang kita bicarakan gitu. Nah, karena kita kan di online tanpa kita ada saling tatap muka begitu. Kita kan hanya daring kita gitu. Mungkin ada kiat-kiat supaya kita lebih fokus lah, supaya ibadah ini betul-betul menyentuh hati kita. Itu mungkin tergantung kepada hati tadi ya. Coba. Iya. Oke, sekarang ini mungkin aplikasinya ya, atau tindakan atau cara-caranya lah. Jadi ketika dibilang bagaimana kita bisa fokus terhadap pendalaman Alkitab ini secara online ini, itu juga harus kita lakukan dalam hati kita. Apakah kita melakukan pendalaman online ini, pendalaman Alkitab ini, memang dengan niat kita untuk memahami Allah, atau memang
hati kita ini bukan untuk mendalami Alkitab, tetapi kita mau melihat orang lain. Kita mau melihat seseorang yang kita kagumi, kita mau melihat seseorang yang kita sayangi, atau apapun itu. Jadi saya teringat kepada suatu perkataan Tuhan Yesus ini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maknanya adalah apa yang menurut kita berharga, pasti di situ pikiran kita berada, hati kita berada. Kalau pikiran kita menganggap bahwa Tuhan atau mendalami Tuhan itu berharga, kita akan tetap fokus. Tapi kalau kita memfokuskan pikiran kita pada seseorang yang kita cintai, atau seseorang yang kita kagumi, atau kita memang lagi suka kepada seseorang tersebut, makanya kita ikut pendalaman online dan kita berfokus padanya, tetapi tidak berfokus pada firman Tuhan, seperti itu. Jadi, kita juga harus mempertanyakan diri kita, apakah saya ini, dari hati saya memang mau mendalami Tuhan, memang mau mendalami Tuhan, atau memang saya hanya mau bertemu dengan orang. Jadi kalau kita memang merasa kita nggak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, kita memang patut mempertanyakan, saya sepertinya tidak berfokus pada firman Tuhan, hati saya tidak pada firman Tuhan. Sehingga kita bisa koreksi, oh saya ternyata hati saya ini tidak pada firman Tuhan, tetapi pada orang ini, atau tetapi pada bagaimana supaya saya bisa dilihat orang lain, atau seperti itu. Jadi mungkin saya bisa bertanya lagi ke, namanya tadi Fani ya? Fani. Fani, apa yang hati Fani sedang rasakan? Apakah hati Fani memang berfokus pada firman Tuhan, atau memang ada sesuatu yang lain sehingga hati Fani kayak tidak fokus gitu? Atau ada yang dipikirkan? Puji Tuhan, Amang, hari ini saya sangat senang saya bisa bergabung di sini dan saya fokus terhadap apa yang kita lakukan dari tadi. Ya, jadi intinya memang apa yang kita anggap berharga pasti pikiran dan hati kita akan tertuju di situ, totok di situ kalau dibilang. Jadi demikian. Jadi ada lagi tergantung hati ya, tergantung hati. Ada yang bertanya dari Ripka Sinaga. Shalom Mamang, saya ingin bertanya, apakah kekudusan itu dapat diperoleh seseorang dengan perbuatan baik? Terima kasih. Nah, kekudusan. Jadi ini makna kita juga harus dalami arti kata kekudusan tersebut. Kekudusan sama arti kata suci itu berbeda. Kalau dalam agama Kristen dikatakan orang kudus itu bukan berarti mereka itu suci, itu berlainan. Tapi orang kudus itu adalah orang yang memang dikuduskan Tuhan. Seperti orang-orang kudus dalam agama Katolik, ada Santa Maria atau Santa sebagai macamnya, mereka menganggap kudus karena mereka melakukan tindakan-tindakan khusus. Atau kalau kita bisa lihat kitab Kejadian, di mana Elia diangkat oleh Allah. Dia bisa dikatakan sebagai orang kudus karena memang di hidupnya diletakkan pada Tuhan, karena memang dia melayani Tuhan dengan kudus, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga Tuhan menguduskan dia dan mengangkat dia. Seperti kalau kata mengkuduskan ini apa ya? Tidak sama dengan orang lain. Artinya apa ya? Kalau saya bisa lebih jelaskan, lebih singkat lagi, kudus itu berbeda. Nah, salah satu tokoh gereja kita, Martin Luther, berkata bahwa kudus itu kita berbeda dari orang lain. Kenapa kita bisa berbeda? Karena pelayanan kita, karena tindakan kita, karena hati kita. Itu yang membuat kita kudus. Tetapi suci itu tidak bisa kita raih, karena suci itu hanya milik Allah. Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus. Allah yang maha kudus artinya Allah yang spesial, Allah yang berbeda dari manusia. Allah yang maha suci artinya Allah yang tidak berdosa, yang tidak bernoda. Jadi kalau dikatakan apakah kudus itu bisa diperoleh melalui tindakan,
iya kudus itu bisa diperoleh, tapi kalau kita katakan apakah suci itu bisa diperoleh, tidak. Hanya Allah yang bisa menyucikan manusia. Begitu. Untuk Kak Ripka Sinaga. Jadi kekudusan sama suci berbeda, Kak. Kalau Kakak menganggap kudus itu seperti suci mungkin kurang tepat, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun kudus itu secara tersirat itu orang yang berbeda gitu, berbeda dari orang lain. Artinya orang ini memiliki sesuatu yang berbeda dari orang lain. Sedangkan kalau kata suci itu bersih, putih bersih. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lagi. Dari Clara Setio. Shalom Amang, saya mau bertanya bagaimana kekudusan hidup itu dapat kita peroleh menurut ajaran Yesus di dalam nas ini. Oke, di dalam nas ini tadi saya pada beberapa menit tadi mengatakan bahwa relasi antara manusia dengan manusia ini dalam kehidupan orang Yahudi ini rusak, karena pikiran mereka itu menganggap relasi dengan Tuhan itu bisa baik, bisa diperbaiki oleh karena mematuhi hukum, tidak dari perubahan hati. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa relasi kita dengan Tuhan dan bagaimana kita bisa melaksanakan kekudusan itu adalah bagaimana kita bisa berelasi dengan baik dengan sesama kita, sosial kita. Kita tidak boleh namanya bullying, atau kita tidak boleh merendahkan harkat martabatnya. Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan perubahan transformasi hidup dalam hati kita. Bagaimana kita memandang orang lain itu pun kita harus berubah. Kita tidak boleh menganggap orang lain itu rendah, bodoh. Kita tidak bisa menganggap orang lain itu juga karena kulitnya berbeda dari kita merendahkan dia. Seperti itu. Jadi harus ada perubahan dalam hati kita melihat orang lain, dalam sosial kita. Seperti itu. Jangan lagi seperti orang Yahudi yang melihat bahwa orang yang melanggar hukum Taurat adalah orang yang najis dalam sosial. Itu tidak boleh kita lakukan. Kalaupun misalnya kita temukan teman kita yang misalnya memang melanggar hukum atau tradisi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, kita tidak bisa acuhkan, kita pinggirkan mereka, kita jauhi mereka. Justru kita sebaliknya merangkul mereka, kita bertanya ada apa dengan mereka, mengapa mereka melakukan hal itu. Sebagai contoh, jika ada teman kita yang mencuri, bukan kita jauhi dia, kita hukum dia, kita pukuli, jangan. Tetapi kita bertanya dari hati ke hati, kenapa engkau mencuri? Seperti itu. Karena memang itu yang ditargetkan oleh Tuhan Yesus terhadap para muridnya, transformasi hidup. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Dari teman-teman semua. Silakan, Nail, mungkin dipimpin dulu, dipandu sesuai dengan konteks tema kita. Ya teman-teman, atau Amang Inang, bolehlah kita tanggapi tadi seperti yang udah kita tahu, ada tentang hati, ada tentang tulisan, ada juga tentang aplikasi dari hati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada juga tentang bagaimana kita dapat membedakan tentang pengertian dari kesucian atau suci dengan kekudusan atau kudus. Mungkin ada lagi yang lain jika Amang Inang atau teman-teman sekalian dapat menambahkannya, agar pengetahuan kita tentang hati dan jabarannya tadi dapat terus berkembang gitu, nggak hanya stop sampai di situ saja gitu. Atau kalau memang tidak ada lagi, biar nanti Amang atau abang kita dapat membuat kesimpulannya dari apa topik yang sudah kita dapatkan hari ini. Demikian. Mungkin Amang Simbolon ada di sana.
Silakan Amang. Sedikit aja, Amang. Shalom buat kita semua. Shalom. Kebetulan nats kita tadi membicarakan tentang hati. Jadi selama ini saya pernah mendengar perbuatan yang kita lakukan baik bisa menutupin dosa. Nah, jadi di sini saya banyak menyimpulkan kalau memang kita bicara tentang hati tadi, Amang, kenapa kita sudah melakukan yang terbaik itu bisa menutupi dosa kita? Jadi seakan-akan hal yang kita lakukan yang selama yang lalu-lalunya memang bisa dilupakan begitu saja, maksudnya, Mang. Contoh itu kayak sekarang ini ada kasus-kasus John Kay. Dia kemarin itu kudengar udah bertobat, ada bahwasanya dia mau melakukan hati yang seperti tadi yang kudus untuk melakukan yang terbaik. Tapi di sisi lain dia itu masih beralih lagi untuk membuat masalah yang baru. Berarti perbuatan yang baik yang dilakukannya itu apa memang itu sengaja untuk menghanguskan, maksudnya tidak berlaku. Sekedar gitu aja maksudnya, Mang. Mungkin agak susah juga untuk Amang lebih menyimpulkan dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Amang Simbolon. Jadi kalau saya boleh menjawabnya ya, nggak mungkin perbuatan baik itu dapat menutupi dosa, Amang. Tapi perbuatan baik itu dapat membuat orang mengubah pandangannya terhadap kita. Misalnya saya kasih contoh John Kay tadi. John Kay tadi adalah seorang preman geng. Dia ketika memang dia menyatakan dirinya bertobat, orang-orang sudah beralih pandangan, oh dia bukan lagi sebagai seorang preman, tetapi dia sebagai seorang yang telah berubah, yang telah bertobat. Jadi pada dasarnya memang kebaikan hati seseorang itu bukan menutupi dosa-dosanya, tetapi merubah paradigma orang atau pandangan orang terhadap orang yang melakukan dosa tersebut. Jadi orang tidak menilai lagi negatif, oh dia ini pendosa, tetapi orang udah melihat, oh dia ini orang yang baik. Tetapi kalau dalam kasus John Kay tadi, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa dia itu memang orang yang baik atau orang yang berubah dari hatinya. Nah pada kasus ini kita jumpai bahwa dia mengulangi kesalahan yang sama. Tidak mungkin seseorang yang bertobat dari hatinya akan mengingkari komitmen dari hatinya untuk bertobat. Seperti itu, Amang. Jadi saya mungkin hanya melihat sekilas bahwa John Kay belum sepenuhnya memang bertobat seperti yang dia nyatakan. Mungkin dia masih ada keraguan dalam hatinya, Amang. Seperti itu. Mungkin mau menambahi lagi, Amang, dari pertanyaan Amang Simbolon tadi, apakah mungkin seseorang yang telah bertobat dari hatinya itu kembali lagi kepada kesalahannya, kejahatannya, perbuatan dosanya? Nah, kalau kita arahkan pikiran kita kepada Yehezkiel 11 ayat 9, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada bangsa Israel. Yang kalau kita tahu bahwa bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, hatinya jahat. Dengan kata lain, kalau seseorang itu memang berkomitmen berubah dari hatinya, dia tidak akan mungkin lagi mengingkari komitmen dari hatinya. Pasti dia akan kuat dalam hatinya untuk dia berubah, dia bertobat. Kalau memang dia melakukan kesalahannya lagi, dia mengingkari komitmennya, mungkin itu bukan perubahan dari hati, tapi ada keraguan dalam hatinya apakah dia bisa bertobat atau tidak. Mungkin dia belum masuk pada tahap bertobat, tapi dia sudah masuk dalam tahap keraguan. Seperti itu.
Ya, mungkin saya bisa tambahkan ya dari calon pendeta tadi. Tapi harus kita arahkan dulu pertanyaan daripada Mang Simbolon tadi. Terima kasih, Mang, itu pertanyaan yang sangat up to date ya. Apakah perbuatan baik bisa menutupi kejahatan? Itu tadi, Mang, ya. Saya pikir di Alkitab tidak ada kalimat yang mengatakan perbuatan baik bisa menguduskan atau menutupi kesalahan, tapi kasihnya. Karena Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya kasihlah yang bisa menutupi segala kekurangan, bukan perbuatan baik. Kan? Perbuatan baik itu adalah efek akibat daripada pengenalan seseorang terhadap kasih. Karena kasih itu adalah kasih yang murni. Nah, sesuai dengan pengenalan kita terhadap Yesus, dia adalah kasih. Ya, God is love, gitu kan? Allah itu adalah kasih. Nah, jadi pengajaran mendasar kita adalah yang bisa menutupi segala kekurangan atau dosa itu adalah kasih. Kalaupun tadi Amang Simbolon mencontohkan John Kay yang sudah pernah bertobat, tapi kembali lagi mengulangi kejahatan. Sebenarnya itu bukan pertobatan yang sungguh. Nah, tadi calon pendeta sudah katakan, tidak mungkin kalau seseorang yang sudah memiliki hati yang dikuduskan itu, hati yang sudah mengenal Tuhan itu, mengulangi kembali. Malah dia harus hidup di dalam terus melayani Tuhan, walaupun mungkin tantangan banyak. Itu barangkali kepada Mang Simbolon. Jadi bukan perbuatan baik yang bisa menutupi banyak kekurangan atau kejahatan, tapi kasihlah. Karena memang ajaran Kristen yang kita akui, yang kita percayai, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ya, dia datang ke dunia ini karena kasih. Sesuai dengan Yohanes 3:16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya orang yang mengimani Allah dalam Yesus akan diselamatkan. Kasih itulah yang menutupi. Jadi tidak seorang pun kita yang bisa dari perbuatan baik kita bisa semua dosa kita bersih atau ditutupi. Tapi karena kasih Allah dalam Yesus Kristus pengorbanannya. Makanya darah Yesus yang menyucikan. Darah Yesus itulah puncak daripada kasih Allah. Itu barangkali memang menambahi apa yang dikatakan oleh calon pendeta kita tadi. Terima kasih. Iya. Bolehlah Bang, untuk kita akhiri sebelumnya, tapi ditarik dulu kesimpulan. Iya, oke. Jadi mungkin saya mengakhiri PA kita dengan sebuah kesimpulan bahwa perubahan hidup harus dimulai dari hati. Kalau memang kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita dan kita mencintai Tuhan, maka arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Bukti dari kita mengarahkan hati kita pada Tuhan adalah kita mengasihi sesama manusia, kita menghargai sesama manusia, dan kita juga menaati firman Tuhan, serta kita mendalami firman Tuhan setiap harinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah bukti bahwa kita memang mengasihi Tuhan dari hati kita yang terdalam ini. Terima kasih. Ya, dilanjutlah Bang, ditutup dengan doa mungkin dari Amang atau Abang. Ini mau masuk doa, ada yang mau didoakan?
Enggak, barangkali doa. Doa ya. Ya. Oke. Selesai kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karunia-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Setiap harinya kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan cinta-Mu yang begitu nikmat, yang begitu sejuk dalam hati kami. Kami bisa sehat-sehat, kami bisa makan dan minum, kami bisa merasakan udara yang segar, dan kami bisa merasakan sukacita yang berasal dari Engkau Allah. Dan pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu mengenai hati Bapa, hati sebagai pusat kehidupan yang kudus. Kami belajar Bapa bahwa Engkau tidak menginginkan kepatuhan terhadap peraturan, terhadap hukum, tetapi Engkau menginginkan kami manusia untuk berubah dari hati kami, untuk berubah dari segala perilaku kami melalui hati kami, sehingga kami tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami tidak mengulangi segala dosa kami, dan sehingga kami memang tulus mengarahkan hati kami kepadamu ya Allah. Jadi kami ya Bapa, untuk menjadikan hati kami sebagai pusat hidup yang kudus. Bimbing kami selalu Bapa, sehingga kami tidak hanya merasakannya kami tidak hanya menunjukkan dalam perkataan kami, tetapi kami juga menunjukkannya dalam tindakan kami Bapa. Segalanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bang Amang buat sapaan firman-Nya yang sungguh menyuka cita di dalam hati kita. Selanjutnya kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 sampai 2. Tuhan pimpin anak-Mu. Kita nyanyikan bersama 1 2 3. Ya. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat. Jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan sesat, pegang Dilanjutkan doa syafaat dari Stefani Huta Barat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, pada hari ini Engkau masih memberi kami napas kehidupan yang baik. Ya Tuhan, terima kasih Engkau masih mengumpulkan kami dalam pergumulan PA melalui aplikasi. Ya Tuhan, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati firman yang telah kami dengar supaya bisa kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati beliau, Engkau berikan dia kesehatan, umur yang panjang, dan murah rezeki ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, dan
murah rezeki ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat abang dan kakak kami yang sedang melaksanakan ujian akhir ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa menjawab soal-soal yang mereka berikan ya Tuhan dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat kegiatan yang akan dilaksanakan di gereja kami, yaitu kegiatan untuk melaksanakan ibadah secara bergilir ya Tuhan. Engkau berkati supaya dapat terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Kita lanjutkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai 3. Yesus menginginkan daku. 2, 3. Ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Kita bisa kan? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan amin. 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 Shalom. 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 Shalom.